Salam saudara-saudara, bersama saya Pendeta Ellen Joshua Silitonga. Kita dalam Mimbar Teologi. Kita akan membahas khotbah Minggu 7 setelah Trinitatis tanggal 26 Juli 2020 yang diambil daripada Evangelium Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 dengan tema kasih sebagai perintah baru. Love as the new commandments. Saya akan bacakan perikopnya bagi kita semua. Setelah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepadamu. Aku akan memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Kasih sebagai perintah baru. Love as the new command. Saudara-saudara, ada banyak agama-agama di dunia ini. Tapi semua agama-agama akan mengajarkan kebaikan. Akan mengajarkan amal pahala. Tetapi ada sesuatu yang baru, yang melebihi dari ajaran-ajaran agama itu, yang dibawa oleh Yesus. Apakah itu? Kasih. Sampai juga mengasihi musuh, bahkan menuntut. Sebelum Yesus datang, sudah ada banyak agama-agama dengan cara. Dan secara seragam, hampir semua agama-agama mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Nah saudara-saudara, tetapi Yesus berkata, tidak demikian. Kasihi musuhmu, kasihi orang yang menjahati engkau. Nah saudara-saudara, itulah yang membawa perintah baru. Love as new command. Nah saudara-saudara, kita akan coba selami ayat ini, ayat per ayat, sehingga kita menemukan satu makna agar menjadi satu khotbah dan menjadi satu rema yang hidup di dalam kita. Poin pertama, kita menemukan bahwa orang jahat tidak akan memperoleh bagian dari kebenaran firman Tuhan sekalipun dia masuk dalam bilangan tubuh Kristus seperti Judas. Karena itu dikatakan dalam bahasa Yunani, "Hoti on erchomai, lego Yesu nindosaso, uios, anthropos, kaitoteos dosaso, and autos. Therefore, when he was gone out, Jesus sighed. Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him." Setelah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Perhatikan. Therefore, when he was gone out, Jesus sighed. Setelah Judas pergi, baru Yesus berkata. Artinya, Judas adalah sang pengkhianat di dalam kelompok pemberitaan Injil. Nah, sekalipun Judas adalah termasuk dalam bilangan para rasul, sekalipun Judas masuk dalam bilangan tubuh Kristus, tetapi dia tidak memperoleh bagian daripada kebenaran firman Tuhan, karena dia adalah seorang penjahat dan pengkhianat. Karena itu saudara-saudara, jangan susahkan orang-orang pecundang yang ada dalam tubuh gereja. Jangan habiskan pikiran dan energimu terhadap orang-orang pembangkang pemberontak di dalam tubuh gereja. Karena bagaimanapun selama dia terus menjadi pecundang dalam tubuh Kristus itu seperti Judas, ia tidak akan pernah mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan 1000 kali khotbah dikhotbahkan, satu khotbah pun dia tidak akan bisa mendapat berkat dari sana. Karena dia masuk ke dalam bilangan tubuh Kristus, tetapi pikirannya ada pada hawa nafsunya, ada pada kepicikan. Karena itu saudara-saudara, jangan menjadi Judas. Agar setiap khotbah yang saudara dengar, agar setiap perkataan yang saudara dengar menjadi berkat bagimu. Saudara-saudara, bagian kedua yang bisa kita perhatikan dikatakan adalah bahwa Yesus dan Allah itu adalah satu kesatuan.
jelas dikatakan jika Yesus dipermuliakan berarti Allah dipermuliakan, dan jika Allah dipermuliakan berarti Yesus juga dipermuliakan di sana. Itu yang dikatakan. Di dalam ayat 32 dikatakan, Eiho theos dosaso en autos kai to theos dosaso autos en hauto kai aetos dosaso autos. Tekinion en mikros metasun eni zetio ego kai katos lego ho iodeos hoti hopo ego hopako so undunumai erkomai kai su lego arti. If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glory him. And little children, yet a little while I am with you. She will seek me, and I said unto Jews, whether I go, ye cannot come, so I now say to you. Nah, di sana dikatakan bahwa if God be glorified in him, jika Allah dipermuliakan di dalam dia, eiho theos dosazo en autos, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glory him. Kai ho theos dosazo autos, en hauto kai ethos dosazo autos. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan dipermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Apakah saudara mengerti kalimat? Apakah saudara mengerti perkataan? Karena itu Yesus berkata, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena itu Yesus berkata bahwa murid tidak jauh beda dengan guru. Apa yang mau dikatakan Yesus? Di dalam Yohanes 10:30 Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Allah yang dapat dilihat secara jasmani di tengah dunia. Karena itu Yesus berkata, jika Allah dipermuliakan, berarti Yesus dipermuliakan di sana. Dan jika Yesus dipermuliakan, berarti Allah dipermuliakan di sana. Karena itu bagaimana mungkin engkau dapat mengimani Allah yang tidak bisa engkau lihat dengan mata kepalamu sendiri, sedangkan Allah yang bisa kau lihat dengan mata kepalamu sendiri, yang datang secara jasmani, atau Tuhan yang menjadi manusia, atau inkarnasi, engkau tidak bisa imani dan percaya. Oleh karena itu, Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jika engkau berdoa di dalam nama Yesus, engkau sama saja berdoa di dalam nama Allah. Jika engkau membuat Yesus dipermuliakan di dalam hidupmu, maka engkau di sana sedang mempermuliakan Allah. Dan jika engkau ingin mempermuliakan Allah, maka di sana Yesus dipermuliakan. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena itu bersyukurlah, karena engkau adalah orang yang mengambil pilihan itu. Engkau percaya kepada Yesus, bahwa di dalam dan oleh Yesus engkau akan mengenal Allah yang sejati. Saudara-saudaraku, perkataan Yesus ini berkaitan dalam konteks ia akan disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Karena itu Yesus berkata, little children, yet a little while I am with you. He shall seek me, and as I said unto the Jews, whether I go, ye cannot come, so no say to you. Teknion etimikros netai suemi zoteo egokai, katos lego holodeo soti, opogo ego opogo su udunumai, erkomai kai su lego arti. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Jews atau Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku akan mengatakannya sekarang juga kepadamu. Apa yang mau dikatakan ayat ini? Saudara-saudara, dalam ayat 33 Yesus sedang mempersiapkan diri untuk berpisah. Tahukah saudara, seperti ada kata pepatah, bukan pertemuan yang kusesani,
tetapi adalah perpisahan. Tahukah saudara, bahwa segala yang ada di bawah kolam langit ini akan sampai pada titik perpisahan. Seperti orang tua dan anak-anak, ia akan sampai pada titik perpisahan. Perpisahan karena anak-anak itu merantau, perpisahan karena anak-anak itu sudah menikah, atau perpisahan karena dipisahkan oleh kematian. Tidak ada yang tidak berpisah dengan dia. Selama dia daging, selama dia mengambil rupa manusia, dia harus tunduk pada hukum perpisahan. Karena itu Yesus mempersiapkan dirinya dan mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi perpisahan itu. Tujuannya apa? Agar murid-muridnya tidak menjadi kacau dan tidak menjadi sesat karena perpisahan. Mari kita tiru Tuhan Yesus Kristus. Ia mempersiapkan dirinya, ia mempersiapkan diri orang-orang yang mencintai untuk perpisahan. Sering sekali kematian menjadi momok yang membuat banyak orang Kristen menjadi tersesat. Karena itu, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi perpisahan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus ketika menjadi manusia, dia melakukan itu. Dia menguatkan orang-orang lain. Nah, karena adanya perpisahan, maka dari itu, pergunakanlah kesempatan ketika kita sedang masih bisa bersama-sama. Jangan seperti kisah-kisah itu, seperti seorang suami dan seorang istri. Ketika istrinya ada selalu di sampingnya, ketika istrinya selalu punya waktu, dia bersikap kasar kepada istrinya. Dia bertindak seolah-olah istrinya itu tidak berguna. Dalam cara yang sekejam itu. Dan tiba-tiba istrinya itu sakit dan meninggal. Lalu istrinya sudah tidak ada lagi. Lalu ia menyesal dan akhirnya dia tahu bahwa tidak ada apa-apanya tanpa istrinya. Nah, Tuhan mau pergunakan kesempatan ini. Apabila saat ini kita masih bisa bersama, gunakan kesempatan kebersamaan. Karena akan tiba waktunya kita tidak akan bisa bersama lagi. Bahkan ketika engkau sangat menginginkan untuk duduk bersama, itu tidak akan mungkin. Begitulah firman Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, selagi engkau masih mempunyai orang tua, maka gunakan kesempatan itu. Karena tiba waktunya engkau akan tidak memiliki orang. Jangan sia-siakan. Bersyukurlah jika engkau masih mempunyai orang tua. Jika sekarang engkau masih memiliki suami, maka pergunakan kesempatan itu, hormati dan sayangi suami. Karena akan tiba waktunya engkau akan kehilangan suami, dan engkau tidak akan bisa mengembalikannya apapun caranya. Jika hari ini engkau masih mempunyai istri, maka pergunakan kesempatan itu, kasihi istrimu. Karena akan tiba waktunya engkau akan kehilangan istrimu, dan bagaimanapun caranya engkau tidak akan bisa mengembalikannya. Agar engkau tidak jatuh pada penyesalan dan penghukuman yang menyesatkan engkau, persiapkan dirimu untuk menghadapi perpisahan. Bagaimana caranya? Pergunakan kesempatan itu dengan baik. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, bahwa kamu tidak akan mungkin datang ke tempat kemana aku pergi. Kata itu menerangkan kita tidak akan bisa menuju tempat di mana Yesus pergi atau surga dengan cara kita sendiri. Tetapi kita bisa menuju tempat kemana Yesus pergi atau surga itu dengan cara yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Apakah itu? Lo, kasih atau agapos. Nah, saudara-saudara, kasih adalah identitas kekristenan, atau kasih adalah nama lain daripada kekristenan. Sama seperti ini. Jika kita berjalan-jalan, jika ada orang yang menanya tentang identitas kita, maka kita akan menunjukkan sebuah kartu yang namanya KTP. Apabila kita tidak memiliki KTP itu, maka kita akan dianggap teroris, orang ilegal yang akan membuat kerusuhan di negeri. Kita akan dipenjarakan. Demikian juga di dalam sistem kerajaan Allah. Kita punya kartu pengenal. Apakah kartu pengenal kita? Sehingga kita tidak dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Kasih. Lo. Agak. Nah, karena itu saudara-saudara, kekristenan bukan dikenal dari cara sembahyangnya dan cara berdoanya. Kekristenan bukan dikenal dari tinggi menaranya. Kekristenan bukan dikenal dari letak posisi mezbahnya. Kekristenan bukan dikenal dari ajaran dogmanya. Kekristenan bukan dikenal dari kerugma dan ritus-ritusnya. Tapi kekristenan dikenal adalah dari kasih. Apabila kasih tergerus dalam gereja, maka saat itu kekristenan sedang tergerus dari gereja. Apabila kasih telah tergerus dari dunia ini, maka itu menyatakan kekristenan telah tergerus dari dunia ini. Apabila dunia kehilangan kasih, berarti dunia telah kehilangan kekristenan. Karena itu bangkitkan kasih, hidupkan kembali kasih. Yesus berkata,
By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. And autos ginosko pas hoti, and mos mates emi in egapi, eko and ele. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jika kamu saling mengasihi. Apakah tandanya bahwa saya dan saudara adalah murid-murid Tuhan? Ketika kita saling mengasihi dan menjadi teladan untuk saling mengasihi kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, agar mereka mengerti melalui kasih yang kita tunjukkan dapat tontonkan di ini. Melalui kasih itulah mereka mengenal kasih Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.